Saya kasih tanggapan ya. Terima kasih juga untuk Bang Juma yang sampai mendapat mimpi tentang saya luar biasa. Iya bang, Saya iya bang. tadi Roh Kudus turun loh. Ketika dia bicara Roh Kudus turun. Jadi gimana ya? Kalau udah Roh Kudus turun itu biasanya saya tuh udah sampai nangis gitu loh. Jadi artinya apa yang di mimpinya Bang Juma itu saya heran kok bisa Tuhan bicara sama dia. Saya percaya itu Tuhan ya. Gitu loh ya. Terlepas dia saya, tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan tentang dia Bang Juma ini ya. Tentang Tuhan sudah mulai berbicara kepada dia, tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti saya merasakan Roh Kudus turun sampai saya hampir mau nangis karena memang aduh nggak tahu lagi deh. Horabasya. Jadi biasanya kalau Roh Kudus turun tuh biasanya tuh mau bahasa roh tuh mau keluar. Horabasya gitu. Karena kalau Roh Kudus itu turun itu wah Bentar, bisa lepas. masa Roh Kudus pakai bahasa Batak? Iya gitu. Nanti suatu saat kalau kalian udah terima Roh Kudus sama pasti Enggak, kok mewek. pakai bahasa Batak Roh Kudusnya? Bukan Horabasyanda Karaba gitu ya. Dia kalau Roh Ya Kudus turun. itu bahasa Batak itu horas bah. Oh bukan. Itu bahasa luar biasa itu. Dan biasanya Roh Kudus itu turun kalau pas lagi dia feel with the Holy Ghost. Nah mengenai yang Tritunggal, lambangnya tentu bukan itu. Lambangnya adalah Bapa itu adalah Allah, Bapaknya. Roh Kudus itu adalah mamanya. Roh Kudus itu mamanya, Yesus itu anak satu-satunya, anak tunggalnya. Itu lambang dari Tritunggal yang benar. Kenapa saya berbeda dengan Tritunggal yang lain? Tentu Tuhan harus membuat perbedaan karena orang yang disayang Tuhan harus spesial, spesial dibikin pengertiannya. Ya, tapi kalau orang yang biasa-biasa ya udah ngikutin kalayak umum. Makanya kenapa yang saya katakan itu adalah pewahyuan tingkat tinggi sebenarnya itu kalau nggak kita masuk dalam dimensi Roh Kudus nggak mampu otak yang bisa mengerti itu. Makanya orang Kristen banyak benci sama saya ketika saya udah mulai mengatakan Roh Kudus itu ibu, ya kan, ibu dari Yesus Kristus gitu. Jadi tidak perlu lagi mengatakan apa penis segala macam itu nggak benar gitu ya. Jadi yang benar itu Roh Kudus itu mamanya, Allah Bapa itu adalah bapaknya, Yesus itu anak satu-satunya anak. Makanya sampai Allah Bapa mengatakan kan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, kan seperti itu. Oh, Roh Kudus itu perempuan lu gak? Betul betul. Cantiknya? Karena waktu itu ada seorang nabi dibawa Tuhan ke surga, lalu Roh Kudus mengatakan seperti ini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Jadi yang memberikan suara, yang memberikan kita bisa hidup, bisa bergerak-gerak, itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Roh Kudus bilang ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa. Artinya kita ini bisa ngomong, ini sebenarnya yang bikin Roh Kudus. Makanya dia adalah ibu dari segala yang hidup. Bapa itu adalah yang mendesain, yang merancang, yang menentukan gitu. Tapi yang memberikan hidup dan nafas itu Roh Kudus, seperti itu. Terima kasih untuk pernyataannya Bang Luga. Aku tanya dong ke Bang Konsep Luga. Tritunggal Bang Luga ini hampir nggak terbantahkan. Bentar Pak Saiful, ini Bu Natali mau tanya katanya, silakan. Cuma nggak apa-apa, selesaiin dulu aja. Silakan. Nanti aja habis. Konsepnya itu saya suka. Hampir sulit dibantah itu. Konsep Tritunggalnya. Berkembang kali. Iya, karena saya mengatakan Roh Kudus itu mama, itu yang membuat memang agak sulit mau dihantam dari mana susah. Karena ya memang kan Yesus sudah ngaku anak masalahnya. Kalau Yesus ngaku temannya Bapa ya mungkin Tritunggalnya masih bisa dihancurkan. Tapi kalau udah Yesus mengaku anak, satu-satunya jawaban untuk Roh Kudus adalah ibunya. Karena kenapa? Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus ya. Dikatakan ketika Yesus dibaptis ya, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Wih, ngeri loh itu. Dasar deh itu, sampai bapaknya ngomong inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ngeri, dahsyat banget. Wow, nggak ngerti lagi di awas, hati-hati, tiba-tiba bintang jatuh loh.
Lu manggilnya Planet-planet mama berjati. apa ibu itu? Apa bunda? Ya, ibu memang kan terus mama. betul betul. Ketika ini gua ngomong, gua udah nangis nih ya, karena dia nungguin apa yang gua omongin gitu loh. Udah basyar. Bang Luka, Iya. Bang, Gue udah nangis karena dia kalau gua ngomong itu dia teguhkan perkataan gua. Aduh gila. Jangan nangis juga, aduh. Ini habis Bang lagi Luka, tisu. aduh, Bang Luka jangan nangis. Aku belum nanya loh. Gue bukan nangis karena sedih, karena begini, karena Roh Kudus itu kalau sudah menyentuh hati orang, semua pasti nangis, seluruh bumi pasti nangis. Ntar juga kalau Roh Kudus sudah masuk sama lo pasti lo nangis. Gila, silakan, Iya. silakan. Iya, bentar, kenapa kerubukan? Silakan Bu Natali. Ya, Bang Luga, ini tadi kan aku denger kabar yang benar-benar seru gitu ya. Kan katanya Roh Kudus itu perempuan dan Roh Kudus itu kan istrinya Bapa ya kan. Nah, ini berarti Yesus kan anak. Kalau Bapa, Roh Kudus itu istrinya, Yesus itu anaknya. Ini Yesus kenapa kok nggak pengen menikah juga gitu kan? Kalau punya istri mungkin nanti ada anak-anak lagi generasi selanjutnya, itu gimana Bang Luga? Apa nggak nikah gitu? Gimana Jadi Bang? begini, simbol untuk punya anak itu sebenarnya tidak untuk diturunkan, tapi Tuhan menurunkan dalam bentuk ciptaan. Nah, makanya nanti Yesus itu akan menikah dengan, di Matius pasal 24 dikatakan ada mempelai anak domba. Mempelai ini gereja. Jadi pernikahan ini kita nggak tahu ya, karena terlalu rahasia sekali. Rasul Paulus kan mengatakan hubungan ini adalah luar biasa dan bersifat rahasia. Tapi yang dimaksud dengan pernikahan anak domba itu adalah di mana gerejanya, umatnya itu dianggap Tuhan itu sebagai istrinya. Bang Bejo, Makanya izin gantian ya. di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, Israel, aku menjadikan Israel itu istriku. Makanya ketika bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan itu cemburu karena dia menganggap Israel itu istrinya. Umat itu dianggap istrinya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan ada pada Allah lain, karena aku tuh Allah pencemburu. Ketika kita menyembah Tuhan yang lain, Tuhan itu cemburu. Gitu loh. Sama seperti seorang laki-laki cemburu sama wanita ketika suami istrinya itu selingkuh, seperti itu. Makanya kita dianggap tuh seperti istrinya. Berarti- Makanya di Yeskel pasal 2 itu gimana? Enggak, berarti perkawinan anak domba itu bukan berarti kayak perkawinan ada Bapa kawin sama Roh Kudus terus ada anak namanya Yesus gitu, bukan gitu ya Bang Luga ya, bukan gitu. Bukan, Bang. Ada sesuatu rahasia yang nggak bisa jelasin, ya. Ada sesuatu rahasia yang nggak bisa saya jelasin. Cuma kan apa yang baru dibukakan saja. Nanti akan ada lagi rahasia-rahasia yang akan dibukakan sesuai dengan tingkat iman kita. Nah, yang kita tahu dalam kitab Wahyu itu pernikahan anak domba itu adalah ketika gerejanya dianggap Tuhan seperti mempelai perempuan yang akan menikah di masa 3,5 tahun itu. Jadi menikahnya seperti apa ya, yang kita tahu hanya memang konsep pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan itu sebenarnya adalah bagian dari keintiman antara Tuhan dengan umatnya. Worship, penyembahan seperti itu. Oke, lanjut yang Tapi lain. kenapa dia harus bunuh anaknya Luga kalau dia kasihi? Gini, karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh umat manusia berdosa tidak bisa lagi diselamatkan dan hanya menunggu penghakiman yang mengerikan. Hanya tunggu dicampakkan doang ke neraka. Nggak ada pengampunan. Karena tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan itu hanya jika ada darah tercurah. Kalau tidak ada darah tercurah, kita semua yang ada di sini tinggal tunggu mampus doang di lautan api. Nggak bisa lagi. Itu undang-undangnya Tuhan. Tidak ada penumpahan darah tanpa pengampunan. Jadi ketika ada penumpahan darah baru ada pengampunan. Nah, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh bumi akan siap-siap menuju lautan api. Nggak ada lagi pengampunan. Berarti kata-katanya semu ya, palsu ya. Kan dia bilang, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti cuma apa, gombal atau gimana itu kata-katanya itu, bapak sama anak. Iya, dia sangat mengasihi anaknya yang tunggal kan. Tetapi kan dia juga mengasihi kita. Kalau dia tidak memberikan anaknya yang tunggal, maka kita semua akan ke neraka. Makanya Tuhan sayang sama seluruh umat manusia. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, itu ngeri loh, itu anak yang tunggal itu loh. Anaknya yang tunggal itu bukan nabi, anaknya yang tunggal itu Tuhan. Jadi Bukan dia tumbalkan anaknya demi Luga ya. Bukan tumbal bahasanya, Ibu. Bahasa yang benar itu adalah dia korbankan anaknya sama seperti Bentar, ini ada Pak Herman. Pak Herman, selamat malam, salam Pak Herman. Pak Herman. Ya. Pak Herman. Ya bang. Pak Herman, salam, selamat malam. Malam. Kristen ya bang? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu Bang Andi silakan tanya Pak Herman, Bang Andi. Gue baru Pak nyampe. Herman Bang. kalau nggak ngomong saya turunin ya. Oke, lanjut. Moderator turunin Herman. Jadi Yesus itu kalau dia nggak mati di kayu salib, ya semua kita tinggal nunggu mampus doang, tinggal tunggu dibakar satu persatu. Tapi kan kami kan bertobat minta ampun, nggak ada. Pertobatan itu bisa diterima ketika ada pengampunan, ketika ada penebusan. Makanya tanpa penumpahan darah nggak ada gunanya orang bertobat. Bertobat juga nggak ada gunanya, karena tetap akan dilemparin ke neraka. Nah, makanya karena Tuhan tahu itu adalah hukumnya, makanya dia satu-satunya cara, tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara lain dengan dia harus mengorbankan anaknya yang dikasihi. Mestinya ini Luga Tega ini sekali sebagai ya. Tega, Luga tega ini sekali mestinya si bapak ya, tega. Lanjut bang. mestinya Luga ini ikon Ya, daripada ibu ikon dibakar Kristen ya. selama-lamanya, daripada kalian semua dibakar, makanya ya dia memberikan anaknya. Oke lah, katakan Tuhan Allah Bapa nggak mau mengorbankan anaknya, ya udah Bu Rahma tinggal nunggu, langsung ngumpulin baju, tinggal siap langsung ke lautan api, langsung Ibu Rahma ngelompat bareng-bareng sama si Handi, pegangan tangan kalian bertiga, lompat langsung terjun bebas ke jurang emas. Ngeri kali itu Bapak ya, harus ada korban manusia ya. Iya, ngeri. Kan itulah Ngeri, ngeri. hukumnya. Makanya dosa itu kan upahnya adalah maut. Maut itu adalah kematian. Nah, untuk lo bisa hidup kembali, satu-satunya harus ada nyawa yang dikorbankan. Makanya lo jangan bikin dosa. Itu kan salahnya si apa sih? Si Hawa pakai makan buah pohon pengetahuan, akhirnya matilah seluruh bumi kan. Coba kalau dia nggak makan, nggak ada yang mati. Sehidup kekal kita semua. Jadi nggak ada jalan lain. Ini kira-kira Tuhanmu ini kak penuh keterpaksaan atau nggak ada jalan alternatif lain kecuali bunuh Nggak ada orang? jalan lain. Tuhan itu kan maha kuasa, tapi ingat dia juga maha adil. Dia tidak akan membuang kemahaadilannya demi kemahakuasaannya. Seperti Artinya dia bisa ngelakuin apapun. Kayaknya Tuhanmu ini dipaksa deh oleh keadaan ya. Ya kalau misalnya oke lah, katakan Allah Bapa nggak mau dia ngasih anaknya, ya udah lo bertobat pun nggak bertobat sama aja tetap ke neraka. Iya, Lo maksudnya mau nggak ada dibakar pilihan selama-lamanya? lain. Maksudnya Tuhanmu itu nggak ada pilihan lain gitu loh. Artinya terpaksa. Nggak ada jalan melakukan lain. itu. Tuhan itu Iya. punya undang-undang, Tuhan itu punya hukum. Tuhan itu punya hukum yang tidak bisa dilanggar sama dia, karena kalau dilanggar dia hancur. Nggak ada. Nah, makanya undang-undangnya adalah pertobatan hanya bisa diterima kalau ada penebusan. Kalau nggak ada penebusan, pertobatan nggak bisa diterima. Lo mau bertobat juga nggak ada gunanya. Sepertinya Tuhanmu ini nggak ada yang intervensi Makanya gitu dia ya. harus. Nggak. Sepertinya Tuhanmu ada yang intervensi gitu ya. Bukan nggak ada intervensi, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia hanya dengan penebusan, nggak ada lagi. Bentar Luka. Lanjut, Ini lanjut. user Kristen apa Muslim user? User Ini bang, Kristen apa Muslim bang? Muslim. Islam bang. Itu sinyal Anda merah bang, sinyal Anda merah. Jadi enggak, suaranya enggak ini. Nyimak aja dulu bang, suaranya merah bang. Lanjut Bang Andi. Jadi Tuhannya lu gak terpaksa, nggak ada alternatif, terpaksa melakukan itu. Harus bunuh anak Betul. orang. Bunuh anaknya sendiri, bukan membunuh, mengorbankan untuk penebusan. Kalau membunuh itu cuma dimatiin tapi nggak ada tujuan apa-apa. Tapi kalau dikorbankan demi untuk pengampunan, itu dahsyat luar biasa. Tapi kenapa Ngeri. kenapa Tuhan mau memakai jasa-jasa iblis?
Andi, gue kan udah berkali gue jelasin sama lo. Gue rasa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak perlu lu tanyain karena gue ini bukan pendebat baru gitu loh. Lu tanya sama yang lain deh. Ngapain sih? Udah berkali-kali gue jelasin sama lo, masa lo nggak ngerti-ngerti juga sih? Coba tanya yang lain deh. Tuh, King Richard tuh. Ini lu nggak ada tandingannya nih. Selamat Ilmunya sih. malam. King Richard masih hidup. Oh, masih hidup. Nah sekarang King Richard ada orangnya nih, ada si Luga kemarin ngomong ngoceh-ngoceh, si Luga Nabi sesat, Nabi Gabrul. Nah sekarang ada orangnya ngomong lu. Waduh, sikat Bang Luga, berani-berani tuh dia tuh belum tahu dia Bang Aku Luga mau koreksi siapa. dulu Bang Luga. Tolong ya Bang Luga ya. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus itu istrinya Bapak ya. Iya bang. Kenapa kaget? Tunjukkan Kaget saya ya, Pak? literasinya Bang di Alkitab. Oke, saya jawab ya bang ya. Jadi begini bang ya. Ya, Oke, saya jawab. Jangan bernarasi liar Bang Luga. Iya. Menghina Roh Oke. Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni loh. Saya ini lagi filled with the Holy Ghost tadi sampai nangis saya penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak jangan bilang saya menghina Roh Kudus ya. Saya Iya, justru Anda tahu dipenuhi kan Roh itu ya? Kudus. Luga ya. Apa? Menghina Roh Kudus tidak akan pernah diampuni dosanya. Lu saya penuh Roh Kudus sampai nangis gimana sih tadi aja saya udah nangis tadi karena lu nggak gue buka open cam aja karena kepenuhan Roh Kudus gimana sih sampai bahasa roh ada aja kamu. Tuh yang kayak gini nih Luga kamu itu aduh overdose. Oke, sekarang kamu diam. Sekarang kamu diam. Ya tunjukkan. Loh King Richard masa sih Luga Keluar disebut dari overdosis? nanti Wah, mulut kau. Awas, jangan sampai keluar ular kobra dari mulut kau, ya. Kamu tuh Ah, sesat setuju. loh Luga. Tuh, kan. Sesat. Kamu diam dulu. Tunjukkan. Kamu diam. Berisik banget kamu. Oke, saya. Tunjukin. Jadi begini, di abad pertama, ya, Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Di abad pertama dalam bahasa Aramaik. Sebentar kamu bisa diam. Tolong moderator disuruh diam dulu dia. Karena gue lihat ini ngomong mulu. Enggak, udah saya mute, dibuka-buka lagi sama dia Luga, udah saya mute tuh, dibuka lagi sama dia. Diam dulu sebentar. Jadi di abad pertama Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Nah ketika ada raja Katolik di abad ketiga itu mereka dibunuh semua, nggak tahu kenapa dibunuh, pokoknya mereka benci banget kalau mengatakan Roh Kudus ibu, dibunuh, dibakar semua buku-bukunya. Nah makanya setelah dibakar maka terjemahan bahasa Aram ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah orang-orang ini yang di Yunani ini, Kamu jangan dongeng. ini sejarah Pak, ini sejarah. Di Alkitab, jangan di luar Alkitab. Ya Alkitab itu sudah disalah terjemahkan oleh gereja Katolik. Makanya lu denger dulu. Ngaco, kamu Luga ngaco. Nih denger dulu. Ampuni kamu, tidak ada tertulis di Alkitab. Alkitab Ya, memang adalah- gak ada tertulis, udah dihilangkan. Kebenaran Dihilangkan oleh gereja Katolik. di Kristen tidak boleh diputar-putar. Kalau nggak ada tertulis, jangan Anda bikin narasi liar loh. Makanya saya bilang, kenapa guru-guru palsu ini adalah kekuatan Dajjal di akhir zaman. Beginilah Tidak, aku contohnya. tanya nggak ada tertulis di Alkitab. Kamu jangan ngarang. Ya gimana nggak tertulis, orangnya udah dikerjain loh sama orang Katolik. Ngaco kamu, nggak ada kan? Iya. Nggak ada tertulis kan? Ya memang gak ada tertulis karena udah dihilangkan nama gereja lu. Dia itu rohnya Bodoh. Bapak. Kalau tidak ada roh dalam dirimu, kamu nggak akan hidup. Kalau nggak ada Yang roh, memberikan Bapak, kehidupan nggak itu akan mama hidup. Ucok. Ngaco Kita ini kamu, hidup dari Pak. mama kita dikandung 9 bulan oleh mama. Itu adalah gambaran dari Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kita roh. Diampuni lu ga? Menghina Roh Kudus dosa tidak bisa diampuni. Itu tertulis. Astagfirullah, gua katanya nggak bisa diampuni. Tapi kok astagfirullah? Dajjal. Kamu sadarlah. Dajjal lihat laki ini. Ya. Tuhan mengasihimu. Coba Jangan lu ditambah buka dulu mulut kau, jangan-jangan ada kobra. Luga, aduh, Luga. Luga apaan sih orang gua udah di Sebelum aduh Tuhan. terlambat. Kekuatan Ya, Dajjal lah memang. Akan dibayar tunai loh kamu itu loh. Hati-hati loh, Roh Kudus itu nggak Dibayar bisa. tunai apaan sih? Gua aja kepenuhan Roh Kudus sekarang. Aku tidak pernah mendengar saudara Muslim menghina Roh Kudus loh. Aku belum pernah mendengar loh. Kalau dia tidak ada masalah.
Ya kan? Ya. Tapi kalau Roh Kudus, saudara Muslim sendiri nggak pernah ada yang menghina. Cuma kamu loh sebagai Kristen loh, juga aku ingatin loh. Tadi Roh Kudus turun saya sampai nangis loh. Makin jatuh loh. Barusan. Itu Karena kan ngomong itu. Itu Tuh ngarang lagi katanya. Inilah teman-teman yang mengatakan saya bilang antikristus itu dari orang Kristen. Nah inilah di beritanya. Alkitab jangan ditambah dan dikurangkan. Kamu ngarang Tuh, itu kan? tadi dong. Ya. Oke, sekarang kamu diam dulu ya. Sekarang kamu diam dulu ya. Kamu Iya, diam aku tanya ya. mana tertulis di Alkitab. Jangan Iya, ngarang. kamu jangan dengar ngarang dulu. Alkitab. Kamu diam biar saya bicara sama kamu. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Allah mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya diciptakannya perempuan. Jadi Allah menciptakan perempuan itu menurut gambarnya. Gambar siapa? Ya gambar Allah. Yang seperti apa? Ya tentu seperti perempuan. Karena dikatakan Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Siapa? Kamu Allah yang perempuan. salah, nggak kayak gitu penafsirannya Luga. Lo bukan kau yang ngatur. Saya udah dibawa Tuhan ke surga. Dodong. Serupa tidak menciptakan manusia segambar dengan dia bukan berarti manusia itu seperti Bapa, seperti Allah. Ya itu kan kata kau. Itu kan kata kau. Tuhan bicara nggak sama kau. Iya, tapi kamu Makanya saya bilang inilah kekuatan Dajjal akhir zaman yang akan menghalangi pengenalan akan Tuhan. Ini dia manusianya nih, Dajjal satu ini nih. kamu yang dajal, kamu sesat loh. Tuhan barusan ini ya. Tuhan barusan ini memberikan kami penglihatan. Tuhan mengatakan aku akan membunuh gembala-gembala, membunuh pendeta-pendeta karena mereka sudah mengikat umatku sehingga umatku tidak bisa mengenal nabi-nabinya. Sekarang saya tanya, kamu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Luga, Kamu dari gereja mana? Luga, ya. Iya, kamu dari gereja mana? Tolong Kian Santang, coba lo tanya dia dari gereja mana? Coba lo yang nanya. Enggak, gua nggak terima lu gak si King ini dari tadi ngomong ke lu sesat aja lu. Ya, gua nggak terima lu. Saya tanya, dia ini dari gereja mana? Karena setahu saya, itu istrinya Bapak di mana? Oh, berarti benar sih Luga, Roh Kudus adalah istri Tuhan. dari tadi saya baca tuh. mengatakan sama kamu, kamu ini dari gereja mana? Tuh, ada datanya tuh. Ada datanya. Ini adalah Alkitab. Jadi kalau tidak tertulis di Alkitab, jangan Anda nambah-nambahin. Ada kok Kejadian 1 ayat 28. Luga, Allah tunggu. menciptakan. Tunggu, saya mute dulu. Ini Gurunda nyampein data. Roh Kudus adalah istri Tuhan. Itu di blog Kristen loh itu. Berarti Luga yang benar. Coba baca, buka. Ada tertulis. Jangan Anda bikin narasi-narasi liar di luar dari Alkitab. Jangan ditambah dikurangkan. Kalau lihat di Google itu banyak. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, rohnya Bapa. Itu tuh Itu baca kemute. King Richard. Gurunda kemute. Bapak itu Guru, tidak Coba ada. tampilin, coba search di Google. Roh Kudus ibu Allah. Coba. Ibu dari Roh mana? Kudus istri banyak itu. Aduh. Itu ajaran sesat itu. Bentar King. Bentar Luga. Gurunda dibaca tuh, Gurunda tuh. Lihat tuh. Tuh King baca. Ini kan dibikin-bikin ini narasi-narasi jangan didot ini nggak ada Richard nangis sih, Richard nangis. Baru Kudus dikatakan istrinya Bapak. Dari mana? Kamu nama-nama Saya ada. Itu semua itu ya. Makanya dari dulu gereja karismatik dengan gereja Protestan itu bertempur masalah pewahyuan. Karena gereja Protestan ini tidak pernah dapat wahyu, makanya mereka blow on. Kalau kami sering dapat wahyu, sering dibawa Tuhan ke surga, makanya kami dibongkar rahasia-rahasia mereka ini yang tidak pernah dikasih pewahyuan, makanya mereka iri. Ngaco kamu. Jangan ngaco kamu. Wah, nangis si Richard nangis. Nangis si Richard. Nangis. Ada Iya, dia nangis, guys. Dia nangis, guys. Diam dulu lah. Ini aku Itu ada sama datanya saya. loh, ada datanya Ini loh. ini ngajar sesat dia nih. Satu-satu Yesus ya, Bang. mengatakan, Ngajar janganlah sesat. kamu menyesatkan saudaramu. Ya ada ayatnya itu.
Hati-hati. Bilang aja kau kiri, karena Tuhan nggak ngasih tahu rahasia ke kau. Dari mana? Memang sengaja Roh Kudus Tuhan dibilang itu nggak mau tahu istrinya rahasia Bapak. kepada orang-orang jahat. Oh. Orang-orang jahat akan disembunyikan rahasia-rahasia Tuhan. Makanya ketika Tuhan membuka ke kami, kau jangan iri hati. Kau Tidak lapor ada ke pendeta ini. kau. Kamu meluruskan. Kamu ngaco ini, nggak ada itu. Coba Jangan carikan ngaco di pala kitab kau, ayat. ngomong nggak ada datanya. Ayat di Alkitab bahwa Roh Kudus itu Tunggu istrinya Kinisa, Bapak. biar Gurunda menjelaskan dulu, biar Gurunda Jumba menjelaskan dulu. Silakan Gurunda. Sama Luga lah, tolonglah yang saudara Muslim ya, kita menghargai lah. Ya, aku sama Luga ini. Dia ajaran sesat ini. Kacau dia nih. Kamu parah kamu ini Luga, bener deh. Di sini tertulis bahkan istri Theos juga adalah 144.000 malaikat suci yang sebagai suatu kelompok yang membentuk Roh Kudus, rumah Theos, gerejanya ini. Jadi dalam pengajarannya, lalu dia mengutip kemudian Mazmur 51. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Jadi Bang Luga sudah kubilang tadi, orang Kristen kalau mau belajar tentang Kristen sama Luga. Bang Luga ini orang yang mendapat penglihatan gitu loh. Ini tulisan ini tinggal dirubah saja, kata Allah itu dihilangkan, jangan dipakai karena ini berbicara mengenai kitab Wahyu nih. Roh Theos, Pneumahagios adalah istri Theos. Paham ya? Makanya kita umat Islam itu tidak mau nama ini dipakai. Nggak mau, nama ini juga nggak mau dipakai. Harusnya Pneumahagios adalah bini dari Theos. Bang Luga itu orang yang mendapat penglihatan kalau berdasarkan kitab Wahyu, gitu loh. Ini bukti ya teman-teman. Ini link Kristen ini link Kristen nih kita Bentar, lihat. Bang Suma, dengar dulu. Ada Nih, nggak tertulis ayat di situ bahwa Roh Kudus adalah istrinya Theos atau istrinya Bapak? Tunjukkan kalau ada. Seirama dengan tidak adanya dalil Trinitas dan tidak ada dalil Yesus itu disembah sebagai Tuhan, itulah yang Anda lakukan, dan ini juga yang dilakukan oleh Bang Luga. Satu sama kan? Ini ada dalil di sini diambil dari Kejadian 24. Lalu kemudian Yohanes 14. Kemudian Yohanes Dibacakan, 15. coba bacakan ayatnya dulu Bang, supaya tidak liar ini penafsiran. Coba dibacakan. Nah, di sini dikatakan, apabila penghibur, datanglah roh yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dialah yang memberi kesaksian Roh tentang aku. kebenaran. Itu Nah, jelas itu- roh kebenaran. Nah, Ya orang kan? yang mendapat Dari mana Anda mengatakan istrinya? Itu tuh terlalu sesat sekali. Itu ngaco banget ini kamu Luga. Ya, itu adalah roh sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, itu ada rohnya Bapak. Roh apa? roh Allah. Roh apa sih? Iya. Ya rohnya Bapak itu ya rohnya berarti setan. istrinya, Dodong. Kamu tuh rohnya Lucifer, Luga. Gini loh. Ah, Sebentar kamu ya. ngaco. Yang namanya roh berarti kan Roh menyatu Kudus dengan kita. dan firman. Sebentar. Dari mana kamu bilang Yesus anak dari roh? Biarin dulu selesai yang berdua dia. Biarin dia berdua selesai dulu. Tolong Bang Suma, nggak usah dulu. Aku sama moderatorin Luga nih. ya. Aku mau ajarin dia nih. Tolong Ini terlalu dimoderatorin sesat ya, banget dia tolong nih. dimoderatorin. Saya Ya. mau bicara. Jadi begini. kamu, Kenapa manusia punya roh? Sebentar ya. Kenapa anak itu bisa hidup? Pertama, anak itu terbuat dari sel telur ibunya. Sperma dari bapaknya. Ketika misalnya Luga punya rohnya Luga itu berasal dari sel telur mama saya dan sperma bapak saya.
Jadi kalau Yesus dikatakan rohnya adalah Roh Kudus, ya itu artinya dia mamanya, dodong. Susah kali kau diatur. Makanya saya bilang gereja Protestan ini, karena mereka ini tidak pernah mendapatkan wahyu dari Roh Kudus, makanya mereka inilah manusia yang paling sial di alam semesta ini. Mereka ini manusia paling sial, makanya brutal, jahatnya bukan main. Si Juma aja yang Islam gak gitu-gitu amat sama gua. Nah lu Dajjal, naga aja keluar dari mulut lu, susah lo diatur. Udah gini aja, lu masuk neraka aja di sono. Kamu itu penyesat. Ya, Pendeta Estra tidak Soro, ada itu. Roh Kudus adalah istri. Sebentar, ini Nih, Bang Suma, Roh ini Kudus aku adalah sama istri. Luka ini ajaran sesat ini berbahaya nih. Menghina menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, saya Pale lu. ya, baru kali ini Kepala ada kau lah. sistem Susah kau terang-terangan diatur. ya, Begini aja gua masuk neraka aja gua. bahwa Roh Kudus itu adalah istrinya Allah, istrinya Bapa. Dari mana di Alkitab saja tidak ada tertulis begitu? Itu dia, itu adalah roh kehidupan. Makanya roh saya kebenaran. bilang orang-orang Dan mana kamu antikristus mengatakan itu istri? harus tampil Tuhan itu sebelum tidak kedatangan beranak Tuhan dan tidak Yesus. Inilah diperanakan. manifestasinya. Juga. Makanya Ya. jahat-jahatnya bukan main. Tuhan itu tidak diperana dan memperanakan. Ya, ingat kamu Jadi ya. sama Juga ya. kau. Kamu ngaco. Tidak beranak, kan jadi ayat Al-Quran yang Iya, membaca. jelas mengatakan Tuhan itu tidak beranak. Ya. Jadi Kamu sama ngaco. itu. Kenapa tuh? Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan bisa beranak? Ya. Yesus saja anaknya kolor. Yesus saja anaknya yang kekasih nih katanya. Aduh. Aduh. Yang keluar dari Bapa. Simbol pala bukan kau, orang anaknya simbol. hubungan biologis. Parah kamu Luga, kamu itu. Orang Yesus sudah jelas-jelas ada. Kamu sudah menghina Ini Roh Kudus ya. katanya simbol lagi katanya. Aduh. Aku cuma kasih ingat aja Tuhan. kamu. Udah Ya. saran saya Bukan gini anak aja, Bapak, daftarkan diri kau ke punya neraka anak mumpung begitu masih buka seperti pendaftaran. Iya. Susah kau diatur. Itu sebagai simbol aja. Kamu itu Luga parah, kamu itu. waduh, Makanya saya penyesat. bilang itulah Ya. gunanya ada neraka Sudah jelas karena guru-guru dikatakan palsu ini janganlah jahatnya bukan menyesatkan main. Yesus. Kamu itu menyesatkan. Menyesatkan lagi katanya. Aduh. Iya, jelas Tuhan. dikatakan jangan menyusahkan saudaramu. Kamu inilah penyesat itu. Iblis yang datang sebagai seperti malaikat terang, tapi menyesatkan umatnya. Kamu itu juga Menyesatkan bertobatlah apa kau sih? juga. Aduh. Karena dia nggak diberikan pengertian, dia ngamuk-ngamuk. Itu derita lu. Kamu parah. Kalau lu Tidak ada sendiri. tanya di mana di Alkitab tertulis. Kamu ngapain? kita udah dibawa ke Cerita sorga, sejarah. Ustaz. Dari mana cerita sejarah? Roh Kudus adalah istrinya Allah, istrinya Bapa. Makanya kenapa kamu. mereka marah karena ada Enggak lah, kekuatan Tuhan dajjal di balik mulutnya. mengampunimu. Di mulutnya itu udah Ya. keluar tadi kobra. Bertobatlah Luga kamu. Ini kamu berbahaya ini. Menghujat Roh Kudus itu jadinya loh. Menjadi Roh Kudus tiap hari kita kepenuhan Iya roh. jelas. Ya, saya tidak selama debat begini saudara muslim nggak pernah saya dengar berani menghujat Roh Kudus. Karena tertulis di Alkitab dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tapi kamu ini berani sekali. Ya, kamu bisa menyesatkan membuktikan nggak kalau dengan saya menghujat Roh narasi-narasi Kudus? penafsiran Roh Kudus yang ada Kecuali kau istrinya dibawa Bapa. ke sorga. Dari mana? Gini loh. Kalau Kamu kau parah punya ini, pengalaman, Luga. kamu dibawa ke sorga, lalu kamu Dari Tuhan mana? berbicara kepada kamu, Tadi kalau kamu lu gak dipenuhi sesat, Roh Kudus. itu masih bisa Roh diterima setan oleh ini. akal. Ini cuma modal muncung dan congornya ya dia berbicara, Tidak, kamu itu bukan memang roh berdasarkan setan yang mujizat. menguasai dirimu. Kamu bantah tuh pakai mujizat, jangan pakai congor kau. Juga. Ya, kerajaan Congor sudah kau, dekat. mujizat. Ada ditanya gereja mana juga lo malu ngakuin nama gereja kau. Kamu dari gereja mana? Saya dari Protestan, Nggak nggak usah malu lah dari dia. gereja-gereja mana. Malu dia. Ya, Pasti dia dari Tuhan mengirim Protestan. saya untuk masuk di Kalau Protestan rumah kan ini untuk sama mengingatkan ajarannya kamu. semua sesat. Kamu itu udah William sesat. Miron, Kamu Bina aja Wijaya, menganggap ini dirimu sama juga nih, nabi. rombongannya Apa ini bukan sama sesat nih. itu? Tahu Sesat-sesat parah. tapi nggak pakai data. Ngomong tuh pakai data. Makanya hati-hatilah kalau berbicara ya pakai otak. Ya, kamu Ya jadi udah pondok terserah kau lah, setan. kau mau ke neraka. Udah gini aja, kalau kau nggak terima turun aja kau, mati aja kau. Turun Bisa aja, kamu pidato. yang turun. Ngaco. Kamu nggak berani lawan aku ini, aku tantangin nih. Ya, Kian Santang nih. Aku kebetulan ketemu sama Luga ini nih. Kurang ajar mulutnya dia nih. Ya, kamu itu harus ditertibkan mulutmu itu. Kamu bisa Roh Dinda Kudus Sigma, thank you, syukran. bertindak, kamu bisa langsung di apa? Ya nggak tahu Apa? lah ya.
Saya nggak tahu lah ya. Apa? Kamu nggak bisa Nggak ngomong tahu. lagi, nanti bisa jadi kamu nggak bisa ngomong Kasih loh. es krim sama Ya. Ustadz Ali. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghina Roh Kudus loh. Ingat itu. Ya kalau memang saya Tobatlah. menghina Roh Kudus, berdoalah Kamu kau sama mengatakan Roh Tuhan Kudus kau. adalah istrinya Allah. Dari mana? Itu adalah roh-rohnya Ya udahlah, Allah, itu terserah Roh kau Kudus, lah. roh kebenaran. Inilah saya bilang, Iya. kalau udah roh berkuasa begini, ini udah nggak bisa ditolong ini. Tidak bisa ditolong, Tinggal kamu menerima itu yang aku ngaco. doang. Parah loh. Gimana? Nggak Tahu aja semua kamu. akal, saudara.